Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Asep Official, channel sahabat youtuber pemula. Baik, sahabat-sahabat Akang, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita ya. Baik, sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya ya. Yang kemarin karena perdebatan yang kemarin Akang ceritakan itu ternyata masih berlanjut juga gitu ya. Perdebatan yang mana ya Kang? Yang kemarin ya, yang berpendapat bahwa metode upload video itu adalah metode konyol yang hanya membuang-buang waktu dan membuang-buang kota. Ya, kemudian ada lagi yang nambahin apa tuh? Bahwa metode upload video dan juga saling berkunjung ke sesama pemula itu merupakan hal yang merusak channel. Sadis ya. Ya, gini sahabat-sahabat Akang. Jadi bingung sih. Bingung kenapa Kang? Gimana ya? Karena yang pendapat mereka ya ataupun yang mereka sampaikan itu sama sekali sebetulnya bertentangan ataupun tidak masuk logika Akang gitu ya. Tapi Akang nggak tahu ya menurut teman-teman bisa masuk logikanya atau enggak gitu. Kalau misalkan kita ngupload video, kan ngupload video itu kemarin sudah Akang jelaskan ya, maksudnya ngupload video teh apa gitu ya, sudah Akang jelaskan kan. Jadi maksudnya ngupload video teh Akang ataupun kita ya ngupload video. Nah kan kemungkinan kita nggak hanya nonton video kita doang ya, apalagi dengan akun sendiri, itu kan merupakan pelanggaran. Pasti setelah kita ngupload video, kita nonton video orang lain gitu kan ya. Ketika kita nonton video orang lain, kemudian ketika kita punya channel yang lain ya selain daripada akun yang lain, kemudian kita tonton lagi video kita, kan seperti itu kan perilaku yang apa ya, semuanya juga melakukan itu ya, semuanya juga melakukan itu. Kalau misalkan video tutorial nih ya ataupun konten kreator yang bertemakan tutorial, Akang yakin sih, yakinnya pasti dia nonton video tutorial orang lain ya. Kemudian konten ataupun akun yang bertemakan mancing, pasti sih yakinnya dia akan menonton video mancing dari konten kreator yang lain, khususnya yang besar. Kenapa Akang yakin? Karena secara tidak langsung YouTube akan membaca ketika kita konten kita atau channel kita bertemakan tutorial, maka channel-channel tutorial yang sudah besar, yang sudah terbentuk algoritmanya, yang sudah punya rekomendasi, yang sudah mendapatkan rekomendasi, atau nih garis bawah ya, atau salah satu YouTuber, salah satu subscriber kita atau salah satu channel yang kita subscribe adalah subscriber mereka, maka sudah bisa dipastikan videonya muncul di beranda kita ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak pernah nonton video orang, ngapain ngoplos video, hanya membuang-buang waktu, hanya membuang-buang kota, itu konyol, itu metode, itu penjelasan. Aduh, justru yang disampaikan itu yang menurut Akang nggak masuk logika gitu. Pertama, yang kedua, menurut mereka saling berkunjung itu bisa merusak channel kita ya. Sebetulnya kalau saling berkunjung bisa ya, bisa tidak ya. Kalau misalkan saling berkunjungnya dengan teknik yang mereka lakukan mungkin ya, jadi hanya berkunjung sebentar, nonton asal-asalan, terus like, komen, subscribe dengan komen, kadang ngelihat judul doang, bukan nonton videonya, berkomentar hanya ngambil dari kata-kata dari judul, bukan berkomentar itu bukan sesuai dengan videonya ya. Iya, kalau misalkan seperti itu akan merusak channel kita ya, akan berpengaruh. Kenapa? Karena ketika kita masuk keluar sedikit-sedikit ya, itu bisa terdeteksi spam ya. Dan perilaku itu AI-nya YouTube itu akan menganggap bahwa ini bisa jadi nih akun ini adalah akun robot gitu ya. Kenapa? Karena sekarang justru sekarang 2023 itu YouTube lebih selektif lagi ya, lebih ketat lagi. Kenapa? Karena sudah resmi ya menggunakan sistem AI ataupun kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini bisa 4 perilaku yang biasa yang bisa digunakan. Pertama, kecerdasan buatan AI ini dia bisa berpikir seperti halnya pikiran manusia.
dia bisa bertindak sebagaimana tindakan manusia. Kemudian dia juga mampu, ya, dia juga mampu berpikir sesuatu yang dipikirkan oleh manusia, dan juga dia mampu bertindak sesuatu yang mampu ditindak oleh manusia. Artinya apa? Ketika kita berpikir apa ya? Kita misalkan gini, akan membuat akun tutorial, channel tutorial, ya, video tutorial misalkan. Nah, kemudian ketika kita taruh apa namanya tuh, judul, kita taruh deskripsi, kita taruh tag, kemudian hashtag dan lain sebagainya, maka sistem YouTube kan akan mengambil, weh, si Akang Asep ini tutorial nih kayaknya temanya nih, gitulah kalau manusia nih. Kalau manusia, coba dah biar dia berkembang nih, cara bikin tutorial itu seperti inilah, diasongin lah gitu, dikasih lah, ditampilin misalkan tutorialnya Insan Tutor, tutorialnya Bian Tutor, tutorial video-video tutorialnya Timon Adioso mungkin, tutorialnya Jalan Sugik mungkin, dan lain sebagainya, banyak lagi lah ya akun-akun youtuber yang membahas tentang tutorial. Nah itu kan kecerdasan manusia, logika manusia gitu. Nah dia sistem YouTube ini sekarang sudah disimpan seperti itu. Jadi sekarang tidak lagi kalaupun kita tidak menentukan ini video khusus anak ataupun tidak, nanti sistem YouTube akan membaca sendiri. Kalau misalkan kita mengupload video yang tentang kekerasan, walaupun kita tidak mengakui bahwa itu video kekerasan, nanti sistem YouTube akan mendeteksi sendiri gitu ya. Jadi perilaku kita sudah direkam oleh sistem YouTube itu gitu. Kalau misalkan kita sering nonton video orang ya, kemudian sering komentar di video orang, sering memberikan respon positif seperti like, kemudian apalagi sampai ngasih super thank, maka sistem YouTube akan menilai, sebagaimana kita manusia akan menilai bahwa akun itu akun aktif, akun itu memberikan kontribusi besar kepada YouTube, maka video kita pun akan direkomendasikan oleh YouTube. Gitu ya, paham gak sih? Ya, ini mah bahasa-bahasa Akang aja ya, bahasa-bahasa sederhana, pemahaman Akang dari hasil analisa dari perjalanan Akang ke YouTube gitu ya. Beberapa channel Akang, ada yang channel hancur, ada yang channel bagus, ada yang channel dijual, dan sekarang ini yang bikin penasaran Akang ini channel yang sekarang ya, 4 tahun mati suri, kemudian sudah mau Akang tinggalkan, sababiahnya qadarullah, Allah memberikan tiba-tiba nih si YouTube munculin videonya Insan Tutor ya, Suhu Insan Tutor, kemudian mendengar Akang ada metode-metode seperti itu yang memang jarang Akang lakukan di awal-awal. Kenapa? Karena Akang biasanya upload video wis gitu ya, menunggu keajaiban, ditinggal tidur lah, nggak pernah dibuka-buka, kemudian dibuka-buka lagi nanti pas mau ngupload lagi dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan sahabat-sahabat semua berpendapat yang sama dengan yang ngebantai Akang itu ya, yang nyinyirin Akang di sana, bahwa metode yang saran yang Akang sampaikan dengan menggunakan metode upload video, saling berkunjung, itu bisa menaikkan rekomendasi dan mengembangkan channel, ya silakan ya. Tapi ini adalah pengalaman Akang, dan Akang pastikan semua YouTuber, semua konten kreator pasti melakukan itu. Kenapa bisa yakin? Yang nggak mungkin ya, artinya mustahil lah ya, mustahil mendekati mustahil ya, karena memang mungkin ada aja yang bisa lolos yang bisa mendapatkan rekomendasi tanpa perlu ABCD lah gitu ya. Tetapi secara normalnya, secara logikanya, kita ketika membuat akun YouTube gitu ya, udah berapa menit nih, 10 menit. Kita ketika membuat akun YouTube ya, ketika kita ngupload video, Akang yakin kalau misalkan kita tidak pernah nonton video orang, tidak pernah berkunjung ke channel orang, Akang yakin YouTube tidak akan merekam bahwa kita adalah akun aktif, kita punya kontribusi lebih terhadap YouTube, sehingga YouTube juga buat apaan ngerekomendasiin channel yang begitu kan gitu. Manusia juga begitu kan, kita juga begitu kan. Nah sistem YouTube juga seperti itu gitu ya sahabat-sahabat Akang semua. Kalaupun semua ikhtiar kita sudah kita lakukan, kita udah upload video, kita udah sering berkunjung, niatkan silaturahim ya, kita sudah berkunjung, kita sudah upload video, kita sudah ngasih super thank, tetapi masih juga belum berkembang, di sini letak kita diperlukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya sahabat-sahabat Akang, karena al insanu bitakfir, Allah bitadbir gitu ya. Kita mah manusia hanya berencana ya, Allah yang menentukan. Jadi sehebat apapun kita, sekuat apapun keinginan kita, tidak akan mampu menembus benteng takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita berpikir dan berkeyakinan bahwa apapun yang ditakdirkan, ketentuan apapun yang Allah
tentukan untuk kita, sudah pasti itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita saat ini belum dimonet, saat ini kita YouTube kita ataupun channel kita belum berkembang, hanya saja mungkin itu Allah belum mentakdirkan saat ini ya. Tapi esok lusa wallahu alam, kita belum tahu ya, karena Akang juga seperti itu. Akang nggak tahu kalau misalkan ternyata Akang jadi seneng YouTube gitu ya, sampai bisa monetisasi. Akang juga awalnya nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala punya rencana, yang pasti rencana Allah itu lebih baik ataupun yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri. Gitu ya sobat-sobat Akang. Jadi apapun yang terjadi, tetap semangat membela mimpi. Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.